Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini mari kita sama-sama belajar tentang atribut-atribut Allah, mengenai kasih Allah di dalam Yohanes 4 ayat 16. Pendahuluan, berbicara mengenai kasih Allah atau atribut dan sifat-sifat Allah, itu hal yang penting dalam kehidupan orang percaya. Dan mengenal Allah sebagai orang percaya harus dekat dengan Allah. Karena Allah itu adalah kasih, penyayang, dia memiliki cinta yang sejati kepada setiap ciptaannya. Bahkan di dalam kesempurnaannya, Allah dapat mengejar kesempurnaannya sendiri. Karena hanya dia yang memiliki kemuliaan dan kesempurnaan itu. Selanjutnya, kasih Allah yang providensial atas seluruh alam semesta ini. Dan kasih Allah itu yang selalu merindukan, mengundang, mencari dan menyelamatkan. Dia adalah Allah yang mengasihi semua ciptaan yang telah Ia ciptakan yang ada di alam semesta ini. Ciptaannya harus merefleksikan kasih Allah dan dalam kaitannya dengan semua kesempurnaan yang lain pada diri Allah. Kasih Allah tercermin dalam keputusannya untuk mengusahakan kesejahteraan integral dari ciptaannya. Kalau kasih sejati itu dihidupkan kembali, bila kemuliaan Allah menjadi tujuan hidup manusia, karena itulah tujuan kasihnya. Bila manusia hidup hanya bagi diri sendiri dan bukan demi kemuliaan Allah, maka kasih itu tidak ada di dalam manusia. Selanjutnya, definisi kasih Allah. Di dalam bahasa Yunani, kata kasih, agap atau agape, istilahnya yang berarti cinta, yang tidak mementingkan diri sendiri, atau cinta tanpa batas. Kasih itu adalah sayang atau kepedulian terhadap orang lain, itulah yang disebut kasih. Allah itu kasih sebab kasih itu berasal dari Allah. Dalam Yohanes 4 ayat 7 kita bisa melihat Allah lah yang mengasihi manusia karena kasih itu mutlak di dalam diri Allah. Dalam kesempurnaannya, Allah dapat mengejar kesempurnaannya sendiri karena hanya Dia yang memiliki kemuliaan dan kesempurnaan itu. Bahkan Allah yang mempunyai dari segala kebutuhannya, Dia melakukan kasih atau kemuliaannya sebab Dia bukan mencita-cintakan tujuan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Allah adalah puncak atau ujung dari segala sesuatu. Yang pertama, kasih Allah itu mendahului segala ciptaannya. Ketika Allah mengungkapkan kasihnya di dalam dirinya, Allah mau mengasihi, bahkan Allah selalu mencari kehendaknya dan kemuliaannya sendiri. Kasih Allah yang providensial, kasih Allah yang providensial atas seluruh alam semesta ini, dan kasih Allah itu yang selalu merindukan, mengundang, mencari, dan menyelamatkan. Dia adalah Allah yang mengasihi semua ciptaan yang telah Ia ciptakan yang ada di alam semesta ini. Bahkan kasih Allah yang memilih dan kasihnya yang selektif. Allah adalah kasih, maka Ia menerapkan kasih itu kepada segala ciptaannya. Kalau diperhatikan kasih Allah yang bersyarat dalam kedua kitab perjanjian, banyak hal bahwa Allah menyatakan kasih bersyarat itu kepada ciptaannya. Dalam 10 perintah misalnya, Allah berjanji untuk menunjukkan kasih-Nya kepada segala ciptaannya. Allah adalah kasih. Dalam Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 8 kita bisa melihat, dan kasih itu bekerja dalam pola yang beragam, bahkan yang merefleksikan keragaman hubungan yang sedang Dia jalani sebagai pribadinya sendiri. Dalam kemahakudusan Allah, dalam kemahatauan Allah, dan seterusnya, yakni bahwa semua kesempurnaan Allah bekerja bersama-sama. Dan analisa dari cara berbeda-beda yang Alkitab gunakan dalam berbicara mengenai kasih Allah, ini memampukan ciptaannya untuk mengevaluasi sejumlah klise yang umum di antara segala ciptaannya. Misalnya, kasih Allah tanpa syarat, apakah itu benar? Dan terus terang itu benar dalam beberapa cara yang Alkitab pakai dalam segi berbicara mengenai kasih Allah. Contohnya, kasih Allah yang providensial adalah tanpa syarat karena kasih itu dicurahkan kepada ciptaannya.
Selanjutnya, atribut Allah. Dalam pengertian bahasa Indonesia, atribut berarti tanda kelengkapan. Bisa dikatakan juga sebagai lambang atau keadilan, sifat yang menjadi ciri khas atau suatu benda atau orang untuk menghindari distori ciptaannya harus merefleksikan kasih Allah dan dalam kaitannya dengan semua kesempurnaan yang lain pada diri Allah. Jika tidak demikian, pasti akan terjadi kecenderungan untuk mempertentangkan satu atribut Allah dan terhadap atribut yang lain. Allah adalah tak terbatas, infinite, sebagaimana juga dia maha hadir. Artinya dia memiliki kemampuan yang tak terbatas, unlimited untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kerelaannya. Dan ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Allah juga tak terbatas dalam pengetahuan atau maha tahu, dan kebijaksanaannya tak terhingga. Tidak pernah ada waktu di mana Allah tidak mengetahui segala sesuatu. Allah sendiri mau mengungkapkan tentang dirinya. Salah satu dari atribut atau kualitas Allah adalah terang, yang artinya hanya dia sendiri yang dapat mengungkapkan informasi mengenai dirinya. Selanjutnya, kasih. Kasih itu bisa dikatakan sayang atau belas kasihan. Allah adalah kasih yang sempurna. Allah telah mencurahkan kasih-Nya terhadap ciptaannya, karena kasih Allah adalah curahan kehendak dan kemuliaannya. Maka ketika setiap kali kehendaknya dilaksanakan dalam kemuliaannya diungkapkan, Allah sangat bergembira karena kasih-Nya. Kasih Allah mendapat pernyataan yang penuh penganugerahan Kristus bagi keselamatan manusia. Kasih Allah tercermin dalam keputusannya untuk mengusahakan kesejahteraan integral dari ciptaannya. Kalau kasih sejati itu dihidupkan kembali bila kemuliaan Allah menjadi tujuan hidup manusia, karena itulah tujuan kasih-Nya. Bila manusia hidup hanya bagi diri sendiri dan bukan demi kemuliaan Allah, maka kasih itu tidak ada di dalam manusia. Kasih otentik yang dimiliki oleh manusia diukur dengan kasih kepada Allah. Karena Alkitab juga mengatakan setiap manusia yang memiliki kasih atau mengasihi, maka ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Bahkan sifat-sifat Allah maha kasih penyayang dan memiliki kasih karunia yang begitu dalam terhadap ciptaannya. Kasih Allah menurut Alkitab Perjanjian Baru. Kasih yang sejati itu adalah Allah sendiri, dan inilah kasih itu. Bukan manusia yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah sendiri yang telah mengasihi manusia. Saking mengasihi manusia dan ia mengutus anaknya. Jika Allah telah mengasihi manusia, maka manusia semestinya mengasihi Allah dan mengasihi manusia sesama manusia. Kita bisa melihat di dalam Yohanes 4 ayat 10 sampai 11. Selanjutnya, manusia telah jatuh dalam dosa, bahkan Allah lebih mencintai atau mengasihi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bisa melihat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Dan Yesus merangkumkan kedua kasih itu, mengasihi Allah dengan segenap hati, sedemikian juga mengasihi sama manusia. Kita bisa melihat di dalam Markus 12 ayat 18 sampai 34. Selanjutnya, Yesus juga selalu mengajarkan kasih itu kepada manusia. Kita bisa melihat di dalam Matius 22 ayat 37. Bahkan Yesus sendiri mengasihi Allah serta murid-muridnya. Jikalau manusia mengasihi samanya, maka ia sudah mencari kehidupan kekal. Markus 10 ayat 21 kita bisa melihat kesimpulannya bagi kita. Allah adalah kasih yang sejati, agape, yang tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang begitu dalam kepada manusia. Maka setiap manusia seharusnya akan menerapkan kasih itu kembali kepada sesamanya. Yang perlu diketahui, setiap orang percaya maupun makhluk ciptaan Allah, bukan manusia yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi manusia. Dan Allah telah mengasihi manusia karena kasih itu mutlak di dalam diri Allah. Dan Allah mencurahkan kasih-Nya terhadap ciptaannya.
Di dalam setiap kehidupan manusia itu perlu mencari kasih atau sumbernya dan perlu memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Kasih Allah itu seperti air mengalir dan terus mengalir tidak ada hentinya. Maka sebagai ciptaan manusia itu perlu juga memiliki kasih. Itu sangat penting dalam kehidupan manusia yang seumpama air yang terus mengalir. Mengasihi bukan berarti suatu beban atau suatu rintangan bagi setiap manusia, karena kasih itu adalah intinya dari setiap kehidupan. Dalam kehidupan manusia itu ada segala talenta dan berbagai karunia atau memiliki semua keahlian atau kepintaran, pengetahuan, sekalipun itu Paulus mengatakan jika tidak mempunyai kasih maka sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kita bisa melihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 1. Yang dimaksudkan Paulus kepada kita seperti ini. Walaupun kita memiliki banyak talenta atau kepintaran, pengetahuan yang baik, kalau kita tidak memiliki kasih dalam kehidupan kita, itu sama halnya dengan uh, gong yang nyaring tapi tidak ada isinya. Artinya di dalam kehidupan manusia itu perlu memiliki kasih, karena kasih itu dapat mengalahkan segala sesuatu yang ada dalam manusia. Demikian uh, hasil presentasi saya. Saya percaya kita semua terberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.